Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, lagi viral di jagat maya bagaimana seorang Mahfud MD di dalam kampanye bersama FPR dan komunitas Madura membawa sebuah ayat Al-Quran yang konteksnya berkaitan dengan perang Badar. Hal ini banyak disayangkan oleh berbagai kalangan karena bisa dipersepsikan ini sebagai sebuah penganalogian situasi Pilpres dengan Perang Badar. Tapi dengan demikian, maka semua orang jadi bertanya, bahkan mengetahui kapasitas seorang Mahfud MD tidaklah punya kompetensi di dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Hal yang sangat tidak kontekstual bahwa perang Badar adalah perang di mana menjadi penentu keberlangsungan Islam sehingga menjadi fardhu ain, dan membela Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang maksum pasti membela kebenaran, dan melawan musuh Rasulullah SAW berarti melawan kemungkaran. Sementara Pilpres, kalau kita sudah bersepakat dengan konsensus nasional mendirikan NKRI, maka landasan syariatnya adalah Presiden dan seluruh jajaran serta struktur kenegaraan menjadi waliul amrid daruri bisyaukah. Apa yang menjadi kebijakan negara, terutama undang-undang, maka menjadi hal yang diperbolehkan atas dasar agama. Termasuk di dalam kontestasi Pilpres kali ini, ketiga-tiganya secara syariat memiliki keabsahan pandangan hukum fikih. Jadi perhelatan ketiga paslon itu tidak bisa dianalogikan dengan sebuah pertempuran mempertahankan kebenaran yang mutlak mengikuti perintah Rasulullah SAW. Dalam hal ini adalah perang Badar. Bahwa secara politik kita memiliki sikap yang kita anggap benar untuk baik mencalonkan diri atau memilih, semuanya menjadi bagian daripada hak yang dilindungi secara hukum positif maupun hukum syariah. Tetapi kebenaran yang kita yakini ini menjadi relatif karena ketiga-tiganya juga dilindungi dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara. Inilah yang banyak disayangkan mengapa di dalam kampanyenya dia menyampaikan sebuah ayat Al-Quran dan menggiring persepsi seolah-olah ini bisa dianalogikan dengan perang Badar. Mari kita simak pemberitaan di mass media serta komentar dari YouTuber yang cukup ternama juga. Ada statement dari Pak Mahfud MD yang menurut saya sangat disayangkan. Mengapa disayangkan? Karena beliau nggak tahu sadar atau tidak menyinggung istilah perang Badar di dalam Pilpres 2024. Istilah perang Badar ini dulu pernah diungkapkan, disampaikan oleh Amin Rais pada Pilpres 2014. Dan tentu saja istilah ini, semangat perang Badar dalam pemilu ini sangatlah tidak baik, dan ini adalah bentuk dari politik identitas. Karena kita tahu bahwa perang Badar adalah perangnya kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah melawan orang-orang kafir. Kalau semangat ini dikobarkan, seolah-olah bahwa sedang menghadapkan antara hitam dan putih, antara kebenaran dengan kebatilan.
Dan tentu ini tidak baik untuk dikembangkan. Dan makanya saya tadi mengatakan bahwa apakah Pak Mahfud MD menyampaikan ini sadar atau tidak. Pak Mahfud menyampaikan hal itu kemarin saat kampanye bersama dengan Pak Ganjar, bersama dengan Forum Betawi Rembuk dan Ikatan Keluarga Madura. Baik, saya baca dulu ini. Ini sudah diangkat oleh Detik ini. Istilah perang Badar dalam Pilpres. Dulu Amin Rais, kini Mahfud. Ini judul yang diangkat oleh Detik. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berbicara tentang perang Badar di tengah panasnya Pilpres 2024. Diketahui perang Badar juga sempat disinggung Ketum Partai Umat Amin Rais pada 2014. Hal ini dikatakan Mahfud saat menghadiri deklarasi Forum Betawi Rembuk FBR serta Ikatan Keluarga Madura atau IKAMA di lapangan Jalan Akses Rusun Cakung, Jakarta Timur, Sabtu 6 Januari 2024. Mahfud mengingatkan bahwa perang Badar menunjukkan bahwa orang yang dianggap kecil selalu menang melawan kezaliman. Perang Badar akan membawa mengelompokkan orang antar kebenaran dan kezaliman, antara hitam dan putih. Ini sungguh sangat destruktif bagi semangat kita, di mana kita di mana-mana banyak elemen bangsa mendeklarasikan pemilu damai. Tetapi sayang kemudian dikotori dengan istilah perang Badar. Kunci kemenangan itu adalah tekad yang kuat di bawah ridho Allah. Ingat perang Badar itu perang yang secara opini dianggap sedikit 300 orang mengalahkan 1.100 orang. Ingatkah kisah perang Badar? Maka kata Allah berfirman, mengapa orang yang dianggap kecil selalu menang kalau melawan kezaliman dan kecurangan? Karena orang yang jumlahnya dianggap kecil itu sebenarnya pengikutnya banyak, kata Mahfud MD dikutip oleh Detik. Lalu Mahfud merasa bersyukur atas dukungan dari FBR dan IKAMA karena tanpa adanya ongkos dan sembako mereka rela datang dari jauh. Cuma mereka ini jauh dari tempat, tidak ada yang ongkos untuk datang, tidak dipancing dengan sembako, tapi mereka banyak. Mereka adalah orang-orang yang tangguh, sehingga Allah berfirman, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Innallaha ma'as sabirin. Demikian Pak Mahfud mengutip sebuah ayat Al-Quran ya. Coba lihat di dalam sejarah perjalanan umat manusia, ini firman Allah nih, di dalam sejarah perjalanan umat manusia, betapa banyak catatan bahwa hanya sedikit orang bisa mengalahkan jumlah orang yang sangat besar dengan izin Allah, sambungnya. Lalu Mahfud juga menghimbau pendukungnya harus terus sabar dan tetap berjuang untuk meraih kemenangan pada Pilpres 14 Februari. Dia juga mengingatkan momentum pemilu sebagai perbaikan kondisi negara. Bahwa sekali lagi ini sungguh sebuah statement yang menurut saya tidak hanya destruktif, tapi bisa jadi menjadi bumerang bagi pasangan Ganjar Mahfud. Saya tidak habis pikir mengapa istilah perang Badar yang dulu pernah dilontarkan oleh Amin Rais, sekarang di-copy paste oleh Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD seorang nasionalis sejati yang kerap kali berseberangan juga pemikirannya dengan Pak Amin Rais beberapa waktu yang silam. Tapi kenapa hari ini di momentum Pilpres 2024 di mana beliau sendiri menjadi salah satu kontestannya ikut-ikutan meng-copy paste pendapat dan statement Pak Amin Rais yang dulu juga sempat dihujat oleh banyak pihak karena dianggap sebagai pelopor politik identitas. Ya, sekali lagi, statement lontaran semangat perang Badar dalam Pilpres 2024 ini adalah bentuk dari politik identitas, politik mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ayat untuk membela diri dan sekaligus untuk melawan lawan-lawan politik. Maka kita bisa melihat kapasitas Mahfud MD tidaklah memiliki kompetensi di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau saja dia menyampaikan persoalan dalam perspektif disiplin keilmuannya, selama ini hampir semua orang angkat topi. Tetapi berkaitan dengan masalah ilmu-ilmu agama, masih banyak yang perlu kita pertanyakan dari
dirinya dengan penyampaian ayat Al-Quran yang barusan saja disampaikan di dalam ajang kampanye yang diselenggarakan oleh FPR dan Komunitas Madura di Jakarta. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.